Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Apa ini? WC SDN 2 Makassar sudah jebol begini. Oh, lihat ya. Kenapa ini? Semoga segera diperbaiki WC di SDN 2 Makartani. Karena siswa tidak mempunyai WC dan ini sudah jebol. Ada orang yang merusak. Ya Allah ya. Nah, ini ada orang yang merusak WC sehingga jebol karena Perbaikilah Toiletnya. sudah lama tidak diperbaiki. Ya, tuh ya kondisinya tuh. Enggak, kok bisa ada orang yang merusak ini gitu? Gara-garanya apa? Ini toilet sekolah, tanda sekolah gitu. Terus dirusak sama orang. Pertanyaannya sekarang, orang itu buat apa? Mau ngapain itu? Kan itu tandas ya. Mau mencuri misalnya, apa yang mau dicuri? Ya, fungsinya itu untuk bongkar ini semuanya untuk apa? Kok jadi bingung gue? Pening kepala guys. Kan ini tandas kan? Terus dipecah tuh sama orang. Lalu apa tujuannya? Mau ngapain? Orang-orang yang mecah ini mau ngapain ini? Aduh. Kira-kira ngapain nih guys? Kira-kira buat apa nih orang nih? Tolong komen guys. Lanjut. Ini serius kok Apa bisa ya ada negara yang ngasih berobat cuma dengan RM1? Nah, buat kamu yang belum tahu, Mana klinik Malaysia? pemerintah di negara tetangga memang punya sistem pembayaran yang super murah, bukan Ya, karena layanannya yang Malaysia. sederhana, tapi karena mereka punya sistem kebijakan kesehatan publik yang udah dibangun dari lama. Nah, intinya Betul. di sini kesehatan dianggap hak semua warga, bukan privilege. Sebenarnya Yes. RM1 bukan harga layanan kesehatan, itu cuma cas kecil sebagai tanda daftar. Biaya sesungguhnya yang jauh lebih besar ditanggung oleh pemerintah. Karena memang pemerintah mengatur subsidi sektor kesehatan secara serius, dana pajak diputar lagi buat warganya supaya semua orang bisa berobat tanpa takut biaya. Sebenarnya sistem kayak gini tuh bikin masyarakat jauh lebih berani periksa sejak Ya. awal, nggak nunggu Ya, sakit betul. parah, dan ini berdampak besar banget buat kesehatan publik. Dan hal kayak Ya. gini bisa terjadi ketika dana dikelola dengan baik dan dialokasikan ke sektor yang benar-benar penting, kayak kesehatan masyarakat. Gimana menurut kamu? Apakah negara kita bisa menerapkan sistem seperti ini? Tulis pendapat kamu di komen ya. Nggak bisa bang. Negara kita itu nggak bisa nerapin hal yang kayak gini. Kurang untungnya. Nggak bisa korupsi mereka. Kalau kalau pajaknya itu dari rakyat dikembalikan untuk rakyat itu, waduh, rasanya sulit bang. Kayaknya sulit lah. Kalaupun bisa nanti ya, kalau udah di Malaysia itu pada gratis semuanya, sampai rakyatnya itu makan aja gratis, kita itu mungkin masih masih mau mulai yang kayak gini nih, yang macam Malaysia sekarang mungkin. Aduh. Kita lanjut aja guys. Ini apa ini? Puluhan siswa Ngawi diduga keracunan usai mengonsumsi makanan program MBG. MBG lagi ini buat hal. Para korban menjalani perawatan di Puskesmas Gemarang sejak kejadian terjadi. Beberapa siswa diperbolehkan pulang, sementara lainnya masih menjalani perawatan.
Dinas Kesehatan mengevaluasi siswa dengan pemberian obat dan bantuan oksigen. Dinkes mengambil sampel sisa makanan untuk diuji laboratorium. Makanan bergizi gratis. MBG, makanan bergizi gratis. Ubah aja ya, nggak usah MBG gitu ya. MBB. Enggak, MBG aja dah. Makanan beracun gratis. Aduh ya Allah ya Rabbi, 79 siswa. Ini di Ngawi, ini udah di Ngawi. Aduh ya Allah. Kirain udah ada perubahan, kirain ada perbaikan dari pemerintah. Ternyata masih ada. Ini apa? Ada apa ini? Ada apa lagi nih? Nanti mau ngomong apa lagi nih pemerintah ini? Kasihan pemerintahnya, asik minta maaf saja. Dan rakyatnya mau maafin. Sayangnya, maaf itu tidak disertai dengan perbaikan. Ya gini jadinya. Lanjut guys. Ini apa ini? Peringatan keras Dubes RI ke warganya. Oh, dari Dubes, dari Duta Besar Indonesia ke warganya gitu. Karena udah lelah bayar denda. Sudah lelah bayar denda. Jangan pernah mimpi kerja di Malaysia jika kosongan atau ilegal atau haram lah ya. Aduh, Pak Dubesnya sudah lelah guys. Bayar saman. Jadi kalau mau masuk ke Malaysia itu, masuklah secara legal, masuklah secara halal gitu ya. Secara resmi, secara prosedural. Jangan masuk ilegal. Pak Dubes sudah pening kepalanya ini. Aduh, sudah habis uangnya guys buat bayar saman-saman kalian ini. Guys ya. Ya lain kali kalau mau masuk jangan ilegal guys. Masuk secara haram tuh gak boleh. Ini Pak Menteri sudah marah ini guys. Duit sudah habis. Kita lanjut guys. Takut marah pula dengan saya. Karena di video kemarin Ini, soal guys. Indonesia itu negara terbodoh, banyak banget yang komen bahkan nge-DM kalau konten itu tuh merendahkan dan menjatuhkan negara Indonesia. Oke gini, saya gak ada niatan sama sekali ya buat merendahkan ataupun menjatuhkan negara Indonesia. Gue juga bang. Gue di DM di ini ya komentar ada beberapa lah ya. sama macam abang lah. Saya juga di DM sama mereka ini katanya merendahkan karena gue pernah buat reaction kan guys di salah satu videoku tentang Indonesia itu negara terbodoh kedua di dunia. Gue tuh dihujat habis-habisan bang, sama macam abang lah, sama bang, sama kita, senasib kita bang. Tapi harusnya itu tuh menjadi sebuah pembelajaran. Betul Bahwa bang. ada loh penelitian yang bilang kalau dari 60 negara kita tuh peringkat kedua dari bawah. Dan saya sendiri merasa sangat bodoh. Karena itu saya terus-menerus selalu belajar. Dan sebenarnya yang bahaya itu bukan orang bodoh, tapi mereka yang merasa dirinya sangat pintar sehingga Betul. mereka berhenti belajar, bahkan tidak mau mendengarkan omongan orang lain. Itu yang bahaya. Ya. Itu yang bahaya. Yang bahaya itu orang bodoh yang tidak merasa bodoh. Itu yang lebih bahaya lagi. Sama bang kita bang, sama bang. Gue sama juga. Pada waktu itu gue kan buat satu reaction ya di videonya abang ini, Arif Agustian ini. Gue reaction video abang tuh.
yang menyatakan bahwa Indonesia ini terbodoh kedua di dunia. Jadi gue reaction tuh, woi bang, sama bang, gue di DM, di WhatsApp, di ini, wah harus banyak bang, di TikTok semuanya, aduh ada semua bang, sama macam abang, komentar sama aja bang, sama aja kita. Kayak mereka tuh gak terima. Padahal kalau kita mau, kalau ada peneliti yang ngomong kayak gini, seharusnya kita itu bukan marah, tetapi memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Gimana caranya kita itu menjadi champion? Salah. Bukan. Gimana caranya kita itu turun dari peringkat 2, entah itu ke peringkat 3 dulu, habis itu ke 4, sambil memperbaiki kita kan. Kok malah champion? Sorry guys. Sorry. Aduh. Oke lah guys ya, biar nggak panjang-panjang ini, nanti panjang ini guys guys. Saya cakap nih nanti panjang guys. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah sokong saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.